Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimni Alogo, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pasaman Barat. Saya merupakan guru di SMK Negeri 1 Lembah Melintang, dan fasilitator Bunda Pulmen Evida dan pengajar praktek Ibu Elmida. Pada video kali ini saya akan menyajikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya Pak kalau sudah meluangkan waktu kegiatan hari ini. Kebetulan kegiatan ini merupakan tugas saya di ada sedikit yang perlu saya belajar banyak lah dari Bapak. Bapak pernah tidak Pak sebuah kasus yang mana keputusannya itu mesti ada dua, jadi dan dua-duanya itu sama-sama benar. Pernah Pak ya. Jadi selama ini kalau Bapak dihadapkan dengan kasus seperti itu, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, ya, jadi kait pertanyaannya tentang mengidentifikasi mana yang dilema etika, mana yang rujukan moral. Kalau sepintas kita melihat antara dilematika dan rujukan moral, beda-beda tipis lah keduanya itu. Jadi kalau saya mengidentifikasi, kalau dilema etika itu antara benar dan benar, kalau rujukan moral itu lebih cenderung itu ke arah negatif, jadi bisa kita identifikasi kalau sebuah persoalan itu salah satu antara kedua persoalan itu satu yang akan kita pertimbangkan adalah benar dan benar, adalah dilema etika. Tapi kalau dia rujukan moral, satu pasti ada yang negatif, ya benar dan tidak benar. Bisa kita lakukan nanti mana ya kita. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi kalau saya selaku kepala sekolah, selaku pimpinan sebuah lembaga, selama ini saya jalankan lebih kurang 6 tahun menjabat kepala sekolah. Itu saya mempunyai prinsip demokrasi dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Jadi semua keputusan itu saya musyawarahkan dulu baru mendapatkan suatu keputusan. Itu kalau masih ada tenggat waktunya. Kalau seandainya itu memang keputusan harus mendadak yang tidak mungkin dimusyawarahkan, itu saya ambil keputusan sendiri dengan berbagai pertimbangan yang tidak akan merugikan semua pihak. Kira-kira dari jawaban Bapak tadi yang salah satu caranya tidak banyak merugikan kedua belah pihak ya Pak ya. Langkah-langkah seperti apa yang biasanya Bapak lakukan ya Pak? Ya, misalnya kalau saya ilustrasikan begini judulnya, kalau kita mengambil suatu keputusan yang mendadak, ya, yang tidak mungkin dibawa ke forum untuk dimusyawarahkan. Contohnya misalnya ada
permintaan dari atas dan harus dikumpulkan saat itu, harus dikirimkan saat itu, harus diputuskan saat itu. Tentu nggak mungkin dimusyawarahkan. Tentu saya akan menilai, menganalisis ya dari kompetensi yang saya miliki, tentu mempunyai apa namanya hal-hal yang positif, yang pertimbangan positif, bukan yang untuk menguntungkan kepada diri pribadi. Ibaratnya begini, kalau kita ilustrasikan seperti seorang tentara perang, sudah jelas pistol di depan dia, sekarang mulai musuh, karena mungkin harus musyawarah dulu, mungkin harus mufakat dulu. Tentu dia harus putuskan saat itu, karena dia yang akan terkena. Jadi ada hal yang memang bisa kita musyawarahkan, ada yang harus diputuskan tergantung situasi dan kondisi. Tapi pada dasarnya saya tetap komitmen dalam mengambil keputusan itu musyawarah dan mufakat. Dari musyawarah dan mufakat ya. Jadi apakah ada hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan? Kalau yang efektif dalam mengambil keputusan, terutama dengan konsep demokrasi, konsep bermusyawarah dan mufakat. Dalam sebuah organisasi kita kan punya struktur, organisasi. Tentu sebelum kita lepas atau bawa ke forum lebih banyak, tentu kita buat langkah-langkahnya, kita musyawarahkan tingkat pimpinan dulu, misalnya dengan wakil, kemudian dengan ketua jurusan, KPK kan, ataupun KTU, itu kita musyawarahkan dulu, kita konsep dulu bersama. Setelah itu baru kita bawa ke forum lebih besar, nanti itu kita akan bincang, sehingga nanti apa yang akan dimusyawarahkan dalam forum tersebut lebih terarah dia, daripada nanti kita bawa langsung ke forum, nanti akan banyak masukan-masukan, banyak perdebatan-perdebatan, sehingga tidak menghasilkan keputusan yang bulat, memakan waktu gitu. Bukan kita mengabaikan orang lebih banyak, tapi kita harus punya konsep dulu, punya apa yang akan kita bawa ke forum untuk dibahas. Itu lebih efektif kalau saya melihat tersebut, lebih efektif kalau kita merumuskan dulu setingkat misalnya kan KPK, kita rumuskan dulu, lebih efektif daripada langsung dibawa ke kalau kita memakai konsep demokrasi ataupun bermusyawarah. Kalau dalam menghadapi kasus dilema etika tadi itu Pak, maka hal yang sama Bapak kira-kira tidak? Ya. Jadi dalam kasus dilema etika, seperti tadi yang saya sampaikan, kalau dia masih ada waktu untuk dimusyawarahkan, kita musyawarahkan. Kalau dia mendadak sifatnya harus diputuskan saat itu, tentu punya keputusan tersendiri. Namun setidak-tidaknya saya tetap, tidak saya sendiri tetap membawa teman gitulah ya, relasi ataupun kawan ataupun wakil untuk artinya tidak diputuskan sendiri dan menampung masukan dari kawan-kawan. Iya. Dalam pengambilan keputusan itu Pak, pernah tidak Bapak menghadapi tantangan Pak? Atau hal-hal apa yang rasanya Bapak rasanya dalam mengambil keputusan itu mendapat tantangan kayak gitu Pak? Kalau selama saya mengambil keputusan, kalau tantangan yang saya rasakan itu boleh dikatakan tidak ada.
Karena kita mengambil keputusan itu kan berdasarkan musyawarah mufakat secara demokrasi, sehingga apa yang kita putuskan itu kan sudah diketahui oleh bersama, sehingga yang tentu yang akan menantang tentu kan paling kan rekan-rekan dulu, warga sekolah itu yang kalau sekolah sudah kita musyawarahkan, sudah kita mufakatkan, sudah dalam hasil suatu keputusan bersama, itu tidak ada tantangan untuk suatu keputusan yang kita buat. Tapi kalau kita putuskan sendiri, bisa jadi terjadi tantangan, terjadi perlawanan ataupun ketidaksukaan dari warga sekolah. Jadi itu makanya keuntungannya kalau kita membuat suatu keputusan itu berdasarkan musyawarah. Jadi misalnya nih Pak, Bapak lagi dihadapkan dengan kasus dengan Bapak pakai apa enggak Pak, apa namanya itu menjadwalkan pula bagaimana itu punya jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus itu Pak, atau dapat kasus dilematika hari itu langsung Bapak selesaikan? Kembali sebenarnya ke penjelasan saya di awal tadi, tergantung. Kalau dia masih ada waktu untuk dibahas, untuk dimusyawarahkan, kita akan musyawarahkan. Tapi kalau itu harus diputuskan saat itu juga, diselesaikan saat itu juga, tentu dengan keputusan yang saya ambil sendiri lagi, ataupun dengan beberapa rekan yang lain untuk mengambil keputusan. Jadi tidak ada jadwal tersendiri, tidak ada. Kalaupun ada misalnya persoalan yang timbul, dilematika yang timbul, mungkin itu kita lakukan. Intinya menyelesaikan secepat mungkin, tidak menunda, tidak memalamkan persoalan, tidak melamakan persoalan. Karena kalau sudah timbul persoalan dan dilamakan, dia akan berkembang dia. Cepat kita selesaikan secepatnya. Artinya tidak punya jadwal. Tunggu dulu jadwal ini, kita harus selesai. Jadi kapan dilema itu muncul? Kalau masih bisa dimusyawarahkan. Kalau memang tidak bisa dimusyawarahkan, secepat harus diputuskan, harus dilakukan. Jadi memang bisa langsung dikerjakan ya Pak ya. Kira-kira Pak, dalam Bapak mengambil keputusan itu, misalnya, ada enggak orang-orang atau faktor yang mempermudah Bapak untuk membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, kalau kita mengambil suatu keputusan, karena tadi konsepnya adalah demokrasi, musyawarah untuk mufakat, tentu ada orang-orang yang membantu untuk mengambil keputusan itu. Karena kita konsepnya berdemokrasi dan musyawarah untuk mufakat, tentu butuh orang-orang untuk memutuskan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di atas, kita ambil dulu dari yang terdekat, unsur pimpinan, wakil, dari fasilitas itu dulu kita bawa bermusyawarah, merancang, merencanakan, dan musyawarahkan itu diberikan suatu keputusan. Itu dengan final supaya ini dapat berkembang liar, nanti kita lompat ke pemilihan. Jadi orang terdekat dulu, terdekat dengan itu dari struktur organisasi, kan ada struktur organisasi, ada wakil dari PPK, itu kita bawa untuk membahas, kemudian baru kita forum yang lebih besar Pak ya. Kemudian dari pengalaman Bapak selama ini dalam menghadapi kasus, kira-kira ada nggak Pak pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman Bapak tersebut Pak dalam mengambil keputusan ini? Jadi dalam mengambil keputusan, kalau tipe pemimpin itu kan banyak macamnya. Ada yang tipenya otoriter,
ada yang tipenya demokrasi, ada yang tipenya menyerah saja begitu ya, mengikut apa saja. Nah, jadi kalau saya kan sudah saya sampaikan tadi, saya konsepnya tetap mengutamakan masalah keberpakat. Jadi pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan yang telah saya lakukan dengan cara ini rasanya lebih efektif. Jadi apa namanya enjoy, ya, lebih enak dalam menjalankan suatu organisasi tersebut. Apalagi zaman sekarang kan semua orang yang punya hak berbicara, hak untuk berpendapat. Nggak bisa kita langsung tekan harus begini nanti kita otoriter tadi kan. Itu nggak zamannya lagi. Karena pengetahuan itu sudah dimiliki, kompetensi seseorang di zaman sekarang ini sudah sangat bagus dan sudah banyak pengetahuannya. Tidak bisa kita kekang dengan melihat perkembangan zaman sekarang. Memang kita konsepnya ya itu tadi bermusyawarah mufakat itu mufakat tadi. Kalau ibarat kata orang Minang, pepatah Minang, boleh aja ke pembunuhan, boleh katu ke mufakat. Jadi banyak pembelajaran yang dapat diambil ya Pak ya. Iya. Jadi intinya dalam menjalankan suatu organisasi ataupun kelompok tetap menggunakan musyawarah mufakat. Karena itulah satu-satunya yang bisa kita pakai untuk bersama-sama untuk memajukan suatu organisasi. Ya, karena nenek moyang kita juga perlu mengajarkan seperti itu. Kalau yang musyawarah mufakat, kalau yang sistem otoriter itu yang dalam Belanda akhirnya ataupun mungkin sistem militer bisa jadi militer harus kan. Nah, kalau sistem militer satu komando, satu perintah yang kita tetap harus sampaikan dan diputuskan oleh komandan. Jadi kita kan bukan militer, kita kan adalah umum dan tetap menjaga sosial, lingkungan sosial kita bersama-sama. Jadi tetap memutuskan adalah dengan cara bersama-sama. Oke Pak, baiklah Pak, mungkin untuk kegiatan kali ini sampai di sini dulu Pak. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Saya mudah-mudahan besok-besok Pak tidak apa namanya tuh tidak keberatan kalau saya terus belajar sama Bapak ya Pak ya. Ya boleh. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Sehat ya Pak ya? Sehat. Ya begini-beginilah Bu. Jadi begini Pak, kebetulan saya kan ada tugas di calon guru penggerak. Jadi tugasnya itu adalah mewawancarai kepala sekolah bagaimana cara beliau untuk mengambil keputusan. Jadi dalam tugas kali ini saya Bapak kan termasuk kepala sekolah yang udah lama ya Pak ya. Tentu saya perlu banyak belajar ini sama Bapak Pak. Dengan kasus dilema etika, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus tersebut Pak? Dilema etika yang seperti apa kira-kira Bu? Jadi kalau masalah seperti guru yang berhalangan hadir karena ada sakit begitu, sesuai waktu langsung jadi tidak mengajar begitu kan. Ya. Sementara yang harapan kita sebagai kepala sekolah itu Bapak Ibu guru tersebut hadir di setiap saat. Ya kalau dilema yang seperti itu di mana harus ngurus anak yang sakit atau dia yang sakit,
Nah, yang banyak kan ibu-ibu ini yang seperti itu tuh. Iya, biasanya. Pak, saya permisi, anak saya sakit, begitu kan. Dalam hati kepala sekolah itu, tuh bagaimana lagi ini, gitu kan. Terpikir juga, ini kalau ibu-ibu beginilah kan gitu. Iya, Pak. Banyak kali apanya gitu kan. Iya. Problemnya gitu. Terutama masalah anak sakit, sehingga si ibu sendiri atau si ibu sendiri nggak bisa datang. Sementara kalau diwajibkan harus hadir begitu dengan keadaan yang seperti itu juga tidak ada salahnya sih. Dalam aturan ya harus hadir begitu. Tapi bagaimana kemanusiaannya kita itu dan pertimbangan kita itu kan. Betul, Pak. Selagi manusia ya punya hati, punya pikiran, pertimbangan. Jadi sesuai dengan sebelum kami melaksanakan proses belajar mengajar, ya ada suatu kesepakatan, ada suatu komitmen begitu, boleh dikatakan MOU begitu terhadap guru-guru, di mana MOU sudah dirapatkan, dibersamakan, idenya dari Bapak Ibu guru dan diputuskan begitu dan dicatat, ditulis ya begitu kan. Di mana pada waktu itu 1 hari, kalau kami itu ya 1 hari dia sakit itu, informasi begitu. Ya masih diizinkan gitu kan, masih diizinkan dan digantikan, yang penggantinya ini dicarikanlah orang atau guru yang memang satu mata pelajaran dengan dia gitu. Bukan guru piket. Berarti kalau langkah-langkahnya tadi berarti Bapak nanti kalau memberikan izin nanti dengan konsekuensi yang setelah disepakati. Iya, tapi izin untuk 1 hari itu masih tetap belum dibebankan, belum dikenakan ke dia denda-denda yang seperti itu. Dan kalau dia nyatakan dengan surat keterangan sakit atau yang menurut kepala sekolah sudah memang masuk akal begitu, bukan dibuat-buat, bukan karena apa begitu. Ya, itu kalau ada izinnya dari kepala sekolah dengan pertimbangan-pertimbangan itu tidak akan dipotong. Selama ini Pak, dengan menjalankan keputusan seperti tadi itu, apakah efektif rasanya Pak? Dalam hati beberapa itu memang ada kejengkelan, kemungkinan ada kejengkelan karena pemotongan itu. Tapi kalau tidak dibuat seperti itu, mereka seolah-olah tidak ada rasa, ada yang sebagian kecil ya, tidak merasa terbebani akan tanggung jawab mereka itu gitu. Karena masih banyak guru-guru kita itu yang dikatakan itu guru yang memang betul-betul seperti guru yang ikhlas memberikan pembelajaran kepada anak kan. Kalau dia ikhlas sebenarnya itu dia sudah merasa tanggung jawab, dia akan melihat daripada hitungan-hitungan uang itu. Tapi bagaimanapun dia merasa bahwa hari itu kalau dia tidak hadir, dia akan merasa kasihan kepada anak kalau anak tidak belajar, kalau anak ditinggal begitu. Itu. Berarti ada tantangan juga ya Pak ya dalam mengambil keputusan seperti itu. Iya, ada juga lah Bu. Cuma yang paling ringan kita lihat yaitu kalau kita tidak buatkan seperti itu, malah kalau hanya disampaikan mari mengajar, mari apa dengan ikhlas, Bapak Ibu datang kemari, khususnya juga yang seperti non ASN yang datang kemari memang sudah komit bahwa Bapak Ibu sudah ingin menjadi guru. Guru ini adalah teladan bagi anak-anak kan begitu. Jadi kalau dia sudah jadi teladan, tentu harus diberikan itu apa yang harus diteladani oleh anak. Oke Pak. Jadi dari penjelasan Bapak tadi kan Pak,
ketika Bapak dihadapkan dengan kasus dilema etika itu, ketika mau mengambil keputusan, apakah Bapak perlu ada penjadwalan atau memang Bapak putuskan saat itu juga? Oh gini, kalau untuk jadwal tersendiri tertentu enggak ada. Harus begini, harus tanggal sekian, begitu bapak-bapak yang bermasalah atau bapak ibu yang bermasalah atau itu tanggal sekian kita ada pertemuan, enggak. Tapi di mana ada masalah tersebut, ya di situ nanti sesudah ada masalah, sesudah perlu diajak ke ruang kepala sekolah atau ruang-ruang yang tersendiri begitu kan. Nah biasanya itu untuk pertimbangannya pun enggak harus langsung kepala sekolah, enggak, tapi kita juga mengambil satu pendapat atau keputusan itu sebelum diputuskan, ngambil pendapat dari kawan-kawan khususnya kepada wakil-wakil. Oh gitu. Oh berarti ada orang-orang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Iya tentu. Tapi akhirnya keputusan terakhir kan kepada kepala sekolah. Ya, kan? Jadi tidak harus kepala sekolah langsung ambil keputusan gini. Itu ada masalahnya. Itu kan ditanyakan juga itu apa penyebabnya, apa masalah, bagaimana kegiatan sehari-harinya kan begitu. Tidak bisa dibaca saja, keadaannya seperti itu, dia tidak hadir begitu, dan itu ngotot kita hanya untuk kepentingan harus mengajar begitu. Tidak, kita bisa harus tanya bagaimana keadaannya. Apakah memang betul-betul Bapak lihat misalnya ada Bapak dekat dengan di situ, memang keadaannya seperti itu gitu kan. Karena bagaimanapun ya orang kepala sekolah itu nggak bisa harus diktat, kan ada istilah diktator gitu kan. Nggak bisa ya. Nah, dia harus berteman kan itu, dia kawannya, dia partnernya kan gitu kan. Nah, jadi harus banyak pertimbangan. Apalagi zaman sekarang kan. Zaman sekarang dikatakan pintar-pintar, guru-guru dia juga, kemudian sama dengan anak-anak kita lah gitu kan. Seperti itu Pak. Jadi selama Bapak dalam mengambil keputusan dalam misalnya apa ulama kasus atau masalah yang Bapak putuskan itu, kira-kira ada nggak pembelajaran yang dapat diambil oleh Bapak sendiri? Oh iya, tatkala keputusan itu tepat begitu, alhamdulillah rasa kepuasan itu ada dan didukung oleh teman-teman kan. Tapi tatkala rasanya membalik, ada itu rasa kekecewaan guru-guru terhadap keputusan tersebut. Nah, di saat itu kita berpikir, mungkin keputusan saya ini salah begitu kan itu. Ada satu Pak, mungkin Bapak terlalu keras begitu. Contohnya misalnya kan, memang sudah ada perjanjian penguncian pagar 7.20 bel sudah harus berbunyi kan. 7.30 guru-guru harus sudah berada menyambut anak-anak di depan pintu kelas gitu. 7.30 pas pagar dikunci, tidak boleh ada yang masuk, baik guru maupun siswa gitu kan. Jadi setelah kita jalani beberapa dengan kebijakan tersebut, nah, pada awalnya kan sudah setuju, guru-guru juga setuju kan. Ternyata di dalam pelaksanaannya, dalam kenyataan, ya sebagian guru tidak bisa mengerjakan pas 7.30. Alasannya ada juga. Adalah pada saat itu pondanya rusak. Ada saat itu anaknya sakit, tidak pas, jadi agak terlambat sedikit. Nah, karena sudah komitmen seperti itu, ya ada beberapa hari itu
tidak boleh masuk. Memang 2 jam pertama itu terpaksa menunggu di luar. Oke Pak, mungkin itu aja lah untuk hari ini ya Pak ya. Terima kasih banyak nih Pak atas waktunya. Banyak juga saya dapat pembelajaran ini Pak.